wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Sing kula muliaken para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asatid, para bapak ibu jamaah subuh. Alhamdulillah ngapunten kula kemarin wonten udzur dan sakniki kula qodoi. Cek kersane kita niki boten libur ngaji niki. Asline ngaji niki kepingin niki ngaji tiap hari, cuma khawatir panjenengan bosen jadi didamel seminggu 2 kali mau. Makanya lek libur ngoten niki kayak kepikiran ngoten. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Walaulillahi wassalihin wasyhadu wasyaratul wa nasanifin wa syaikhina jami' masyayikhina masyayikh saduka rasul ruhina hadratus syekh Haji Ahmad bin Abdul Jalil wa la syaikhina Khaliman Nawawi summa ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Alim Fadil Salim bin Syamil summa ila hadratus syekh Nawal Bantani summa ila jami' masyayikhina wa usul afurina summa la bayin min syarrihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ta'alaina futuhal arifin waj'alna khalisan wajhan karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ashiruha in sami'a min ahadin dzakarallahi a'anahu. Asyruha takang kaping 10 ne asyrah in samya iku yen to lamun krungu sapa abdun min ahadin saking wong dzikrallahi kang zikir sapa ahad Allah ing Gusti Allah a'anahu moko nulung sapa abdun hu ing ahad. Iki sing terakhir saking ciri-ciri seorang hamba yang memiliki cinta nang Gusti Allah niku adalah kalau orang niku kepireng mendengar seseorang yang berzikir kepada Allah, maka di hatinya niku wonten rasa ada rasa ingin membantunya. Gampangane ngenten. Kalau orang niku lek tiyang niku seneng terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan zikir nang Gusti Allah, berarti niku wonten cinta di hatinya nang Gusti Allah. Nopo maun yang menjadi sarana iling nang Gusti Allah kayak majlis zikir, majlis taklim, yasinan, tahlilan, itu jitima, kemudian manakipan nopo maun sedaya ngoten niku, pengajian-pengajian nopo maun niku menjadi sarana iling nang Gusti Allah dan kita seneng membantu. Seneng bantu niku baik pikiran maupun tenaga, uang kalau punya uang lah ngonten-ngonten niku semua adalah bukti ada cinta nang Gusti Allah. Nah ironisnya jangan sampai kita niku menjadi justru orang yang enggak seneng dengan acara-acara ngonten niku, karena semua acara-acara yang dibikin oleh ulama-ulama kita ngonten niku mulai zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumpulkan tiang-tiang asalnya seneng ngopi rokokan di tempat yang enggak jelas dikumpulkan menjadi jamaah tahlil ngoten niku. Nah niku agar kita niki iling Gusti Allah. Sarananya ke sana tujuannya ngoten niku. Tujuannya semua acara-acara yang dibuat oleh guru-guru kita rumiyin niku semua itu menjadi jalan sarana iling nang Gusti Allah. Nah kita lek boten terlibat secara fisik nggih pikirannya seneng, nggih atine seneng. Jangan sampai ada rasa malah wis gak terlibat atine mboten seneng. Nah, niku bahaya. Terus Syekh Nawal Banteni, nah ciri-ciri orang cinta nang Gusti Allah lek ngertos tiyang niku zikir nang Gusti Allah, zikir nang maka hatinya niku ada rasa ingin terlibat, ingin berkontribusi, entah terlibat secara langsung maupun pikirannya maupun finansialnya kalau memang dia punya kemampuan.
Wa talithuha kang kaping telune khamsah itau zakati iku awe zakat. Niki rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Ayang itu tegese awe zakat liman maring wong wujidakan ditemune sapa man minal mustahiqina iku minal mustahiqina setengah saking pira-pira wong kang berhak nerima zakat fauron kelawan igal-igal. Idza tamakkara dalam nalikane kongan sapa abdun minal adai saking nekane zakat ma wujubi ta'mimi dalam sertane wajibin ngrataaken. Saniki kita pun masuk pembahasan fikih. Iki rada mikir. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Napa zakat niku? Memberikan zakat niku kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau memberikannya tidak kepada yang berhak, maka tidak bisa dinamakan zakat. Niki bedanya zakat dengan sedekah sunnah lainnya seperti infak, wakaf dan lain sebagainya. Niku zakat ada batasannya, yaitu minal mustahiqin, harus diberikan kepada orang yang berhak. Kalau tidak diberikan kepada yang berhak, maka tidak bisa dinamakan zakat. Nah, memberikannya niku fauron, harus segera mungkin. Jadi panjenengan sampun nonton kewajiban zakat, maka harus langsung segera dibayarkan, tidak boleh ditunda-tunda. Contohnya mantun panen, dihitung kok pun nyampai nisab, sebelum jenengan makan, sebelum jenengan jual, harus zakatnya dulu disisihkan, baru yang lainnya jenengan tasarufkan, tah dijual atau jenengan makan sendiri. Fauron, dengan cepat-cepat. Ngoten nggih. Dan zakat niku bukan hanya zakat fitrah, tapi banyak zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat profesi, perusahaan. Sedaya niku wonten dan perhitungannya beda-beda. Nah, kita niki harus mboten ngertos kita tanglet mau amannya tanglet apa wajib napa mboten. Ma'wujub tamim dan zakat niku sebisa mungkin harus dibagi rata. Maksudnya nopo? Kalau di suatu tempat niku 8 asnaf, 8 golongan niku wonten sedaya, maka sebisa mungkin semuanya harus mendapat bagian. Semuanya mendapatkan bagian. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, istilahnya zakat itu jangan hanya diberikan semuanya fakir miskinnya ada atau yang berhaknya itu ada 100 orang. Nah, sebisa mungkin 100 orang niku semuanya kebagian. Jangan sampai hanya 50-nya dapat, 50-nya enggak kebagian. Jadi zakat niku harus merata dalam satu daerah. Jadi semua yang berhak, yang kategori mustahiqin harus mendapatkan zakat. Wahum utawi mustahiqin sama nut anwain iku ana 8 pira-pira warna. Mustahiqinnya itu ada 8 golongan. Nah, kembali ke tadi niku, kita akan meratakan zakat niku mau enggak mau kalau kita membayarkannya melalui amil. Jadi kalau kita memberikan sendiri kayaknya nggak mungkin dibagi rata. Tapi kalau kita memberikannya lewat amil, maka insya Allah pembagiannya akan rata. Dan alhamdulillah ten desa kita Kendal niki, khususnya ten NU niku pun wonten amil yang sah. Napa kalau nggak amil yang sah? Karena ada SK-nya, diangkat langsung oleh Basnas Lamongan. Karena memang amil itu tidak bisa dibentuk sendiri. Amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah punya lembaga namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan wonten cabangnya semua kabupaten mesti wonten cabangnya. Nah, niki ten mriki sampun wonten amilnya. Pun lewat amil enak, kita udah jenengan sudah enggak boten repot-repot, pun pasrah ten amil. Selebihnya sak kersa amile wonten. Makanya kenapa juga harus rata di sini? Di antara motonya zakat niku adalah
menjadikan mustahik zakat menjadi muzakki. Jadi menjadikan mustahik zakat menjadi muzakki. Apa maksudnya? Orang-orang yang menerima zakat niki dalam waktu sekarang, sebisa mungkin dalam waktu yang akan datang, tak setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah menjadi muzakki, menjadi orang yang wajib membayar zakat. Artinya nopo, jangan sampai zakat niku juga diberikan hanya dalam bentuk konsumtif. Tapi zakat niku kalau bisa juga diberikan berbentuk modal. Jadi kalau ada mustahik zakat tapi punya potensi untuk berusaha, punya potensi untuk mengembangkan dirinya, maka betul nopo-nopo diparingi berbentuk modal usaha. Dengan harapan orang ini yang sekarang posisinya mustahik zakat suatu saat menjadi muzakki, menjadi orang yang sudah membayar zakat. Ngonten orientasinya zakat itu. Makanya Islam niki komplit. Ada urusan ibadah yang hubungannya dengan Gusti Allah, ada zakat yang ibadah hubungannya dengan sosial. Komplit wonten Islam niki. Cuma kadang kita dalam penerapannya niku masih metode-metode yang tradisional, hanya berupa konsumtif yang kita bagikan zakatnya. Padahal aslinya konsepnya itu bisa berbentuk macam-macam. Kalau dia orangnya potensi mampu bersekolah, masih punya anak yang mau bersekolah, dirupakan beasiswa pendidikan. Jadi tidak tidak hanya berbentuk beras yang bisa dimakan, boten harus ngonten, bisa dirubah-rubah menjadi sesuai kebutuhan mustahiknya. Al-awwalu takang kawitan fakir niku kang fakir. Orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir. Wa hadduhu ta batasani fakir huwa iya wong alladzi ya huwa la malaka rono arto iku maujud lahu maring alladzi aslan kalau baban pisan. Wala kasbalan rono penghasilan iku maujud kadzalika hale kaya mungkon-mungkono aslan halalaini kang halal karuni. Sinten wong fakir niku? Yang pertama, batasannya orang fakir niku yang pertama adalah tiyang sing boten gada penghasilan sama sekali. Yang kedua, tidak punya harta atau tidak punya uang sama sekali. Niku fakir, boten kerja sama sekali, nggih nganggur, tidak punya uang sama sekali. Niku fakir. Niku batasan yang pertama. Tentu yang di sini adalah maksudnya uang yang halal dan pekerjaan yang halal. Nyambut damel tapi pekerjaannya haram, tidak bisa di apa istilahnya itu dinamakan bekerja dalam agama Islam. Jadi Islam itu orientasinya adalah hanya yang halal. Orang bekerja tapi pekerjaannya haram, dalam Islam tetap dianggap tidak bekerja, sehingga enggak dikategorikan orang yang punya pekerjaan. Wal muradu tekan dikarepaken bil kasbi dan lafat kasbun hunan dalam ikilah zakat. Huwa iyo kasbun talbul ma'isyati iku nyuprih pengupo jiwa. Jadi dimaksud dengan bekerja di sini adalah bekerja yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pekerjaan yang memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja tapi nggak dapat penghasilan, nggak bisa dikatakan bekerja. Jadi bekerja di sini adalah bekerja yang dengan pekerjaannya niku tiang wau dapat penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi bekerja sehari tapi nggak dapat bayaran, nggak bisa dikatakan bekerja. Jadi sekali lagi bekerja temeriki bekerja yang memang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu. Aulahu to iku tetep kadue alladzi malun tawi arto faqat hale bloko halalan kang halal la yasuddu kang ora buntuti apa mal min jawati saking luwene man munsidan kang buntuti min kifayatul umri saking kecukupane umur al ghalibi kang kaprah al mu'tamad ngatasi kaul mu'tamad inda tauzihi dalam nalikane din bagi opo arto alih ngatasi allati. Jadi atau begini, dia tidak bekerja tapi punya uang 100 juta, nggak bekerja sama sekali, punya uang
100 juta. Dapat dari mana? Entah dikasih orang atau warisan atau nopo. Maka nginten uang 100 juta ini illam yatajara lamun ora din gunakan dagang fi dalam mal bihaitu la yablughu damsakane ora cukup apa malan nisfa ing separuh kaya taja koyo ento butuh sapa alladzi la asyrati darahim maring 10 pira dirham walau lamun din bagi almalu po artu alladzi yumal inda misanding alladzi alal umri tang atase umur al ghalibi kang pasrah kang kaprah la khassa moko pertelo kula yaumin dalam saben-saben dino arbaatun opo papat au aqallu tulis saiti. Jadi nginten kalau orang tadi punya hartanya ini mengendap atau uang lah gampangannya, uangnya ditabung gampangannya 100 juta tapi nggak bekerja, nganggur. Kalau dia punya uang 100 juta dan tidak diputer, tidak dibisniskan, tidak dibuat dagang, maka nginten penjelasan. Kalau uang 100 juta ini dibagi sisa umurnya, sisa umur kapranya, gampangan ngeten, kok paringi contoh aja paham. Iki merotok mikir, kenapa-napa arang-arang mikir fikih. Cek kita ngertos lek fikih niku mboten gampang, fikih niku rada ruwet. Ada orang umur 40 tahun. Berarti kapranya orang ini sisa umurnya tinggal 20 tahun. Karena umumnya orang hidup niku umur 60 tahun. Ada orang umur 40 tahun berarti sisa umurnya 20 tahun. Nah, orang tadi niku punya uang 100 juta. Punya uang 100 juta yang tidak diputer, tidak dibuat bisnis, tidak dibuat dagang, dan nganggur. Orang ini nganggur, tidak bekerja. Nah, maka uang 100 juta tadi dibagi 20 tahun. 1 tahun ketemunya 360 hari. Berarti kalau 20 tahun niku ketemunya 7.200 hari. Maka 20 juta niki dibagi 7.200 hari. Niki ketemunya kurang lebih 13.800-an. Jadi 100 juta niki lek dibagi 20 tahun perharinya ketemu 13.800 rupiah. Kalau umumnya kebutuhan orang itu 50.000 satu hari, tentu setiap daerah nggak sama, okay? Tentu setiap daerah boten. Ini misalnya, kalau misalnya kebutuhan orang niku, kebutuhan pokoknya niku satu harinya 50.000, berarti uang tadi orang yang punya uang 100 juta niki tetap dikatakan fakir. Kenapa? Karena uangnya ini kalau dibagi 20 tahun, uang 100 juta tadi niku ketemunya per hari hanya 13.800. Sedangkan kebutuhan pokoknya 50.000. Artinya nopo? Uang 100 juta tadi niku masih di bawah separuh kebutuhannya. Jadi orang tadi masih tetap dikatakan orang fakir yang berhak menerima zakat walaupun punya uang 100 juta. Ini kalau kata 100 juta nih. Kelihatannya banyak 100 juta, tapi ternyata kalau dibagi sisa umurnya niku ketemunya dia punya uang per hari hanya 13.800. Sedangkan kebutuhan hidupnya adalah 50.000 per hari. Berarti kan di bawah separuh kebutuhannya. Sehingga orang tadi yang punya uang 100 juta tadi tetap dikatakan fakir yang berhak menerima zakat. Nah, ngeten niki makanya amil harus ngerti, makanya harus mendata. Memang kita tidak bisa hanya melihat rumahnya bagus, rumahnya enggak bagus. Karena kadang harus didata. Rumahnya bagus ternyata peninggalan orang tuanya. Atau mungkin rumahnya enggak bagus karena memang masih belum dibangun. Sawahnya banyak padahal. Ngeten ini betul ngertos, harus didata. Harus didata. Karena kalau nggak nggih wonten niku daerah Madura niku rumahnya sampai kudu roboh
tapi separuh pulau niku tanahnya semua, tanahnya dia semua. Orangnya nggak seneng bangun rumah, tapi tanahnya niku senengannya beli tanah, terus beli tanah, beli tanah. Ya, hampir separuh pulau niku tanahnya dia. Tapi rumahnya butuh roboh. Jadi memang orang itu ada yang nggak seneng bangun rumah, seneng numpuk tanah, numpuk uang. Makanya harus didata beneran masuk fakir, miskin atau mboten. Wow, nggih. Nggih, mugi jenengan paham. Tapi menjadi amil ngoten niki harus paham. Wa amma fa in apa bikhilafi man kelawan bedane wong qadara kang mampu sapa menala nisbin ing atase paru kafihi kang nyukupi apa makan hi alladzi fa inna satune man miskin kang miskin. Tapi kalau uang 200 juta tadi niku, namanya kalau punya uang 200 juta, tadi kan 100 juta, punya uang 200 juta, berarti kalau 200 juta niku dibagi 20 tahun niku ketemunya kurang lebih sekitar 27.000. Nah 27.000 kan di atas separuhnya 50.000. Nah niku dikatakan miskin. Jadi gampangannya fakir niku separuhnya miskin, miskin niku di atasnya fakir. Kalau tidak cukup memenuhi separuh dari kebutuhannya namanya fakir. Kalau di atas separuh kebutuhannya namanya miskin. Kalau sudah cukup satu hari kebutuhan berarti sudah nggak miskin namanya. Ngoten nggih. Jadi bahasanya fakir miskin. Kalau fakir separuh dari kebutuhannya, kalau miskin di atas separuh kebutuhannya. Kebutuhannya 50.000, ternyata uangnya ketemunya 27.000, berarti sudah di atas separuhnya. Maka orang ini tidak masuk fakir tapi masuk miskin. Nah, ngeten niki ulama dalam memberikan batasan-batasan fakir supaya nopo? Supaya zakat yang kita berikan niku benar-benar tersalurkan kepada orang-orang yang berhak. Wa amma ini tajana pun anapun lamun din dagang sepeman fal ibratu mongko tekan din anggap bikul yamin kelawan saben-saben dino. Kalau uangnya tadi dipakai berdagang, punya uang 100 juta tapi diputer, dibikin bisnis lah gampangannya, entah bisnis napa mawon terserah, maka hitungannya harian, boten dibagi sisa umur lagi. Tadi yang dibagi sisa umur wau tadi niku kalau uangnya nganggur, boten didamel napa-napa, boten dipakai bisnis, memang ditabungkan, dimakan, diambil secukupnya ngoten. Tapi kalau uangnya niku dibuat bisnis, dibuat dagang atau napa mawon, diputer istilahnya ngoten niku, maka dihitung harian. Kalau hasilnya niku di bawah separuh kebutuhannya dalam satu hari, maka tetap kategori fakir. Atau di atas separuhnya, maka kategori miskin pun ngoten mawon. Tapi kalau penghasilannya di atas kebutuhan perharinya, berarti sudah masuk orang mampu, sudah nggak berhak menerima zakat. Jadi berdagang kebutuhan pokoknya 50.000 per hari, penghasilannya 60.000 satu hari, berarti sudah nggak masuk miskin. Orang ini sudah nggak berhak menerima zakat. Nah tentu sekali lagi ngenten niki ngitungnya setiap orang tidak sama, karena beda jumlah keluarga nggih, beda kebutuhan, beda tempat nggih, beda kebutuhan. Tentu melihat umumnya setempat niku normalnya daerah Kendal niki pinten kebutuhan pokoknya, harga beras berapa, harga lauk pauk berapa. Tentu jangan pakai standar ikan daging, pakai ikan daging nggih. Standarnya orang nggak mampu niku nopo nggih, tempe atau mungkin ya standarnya ngoten lah, kebutuhan makan nggak terlalu mewah. Jadi hitung harga beras yang kualitas, ikannya daging, tinggi standar kebutuhannya. Tentu ngitungnya harus yang standar paling rendah lah, supaya orang ini masuk fakir, miskin atau tidak. Ngoten nggih. Kalau dipakai berdagang, hitungannya harian.
Gimana hasilnya per hari? Kalau di bawah separuh kebutuhannya fakir, lek di atas separuh kebutuhan nggih miskin, lek di atas kebutuhan berarti sudah tidak masuk fakir miskin yang berhak menerima zakat. Karena niku dalam mendatang wonten niku setiap amil ditanyakan pinten penghasilannya, berapa pengeluarannya, baru kita bisa menilai orang ini masuk fakir atau miskin. Pun sampun mugi-mugi kita saged memahami. Lek mboten paham mugi-mugi angsal barokah pun mboten mawon nggih, karena kula paham lek sampun sepuh ngeten diajak mikir ngoten niki rada apalagi ngitung-ngitung ngoten tambah pun ngeluh napa iki ilmune ulama sing harus kita pahami. Ampun terakhir niki wonten permasalahan ngenten niki perlu kula sampaikan supaya enggak terjadi. Ada sebuah daerah niki kasusnya, ini kasus beneran, buatan ngarang. Apa niku pimpinan jamaahnya niku, ini jamaah tahlil. Itu orang kita sendiri. Pimpinan jamaahnya niku ngomongin ten jamaahnya niku. Para bapak, para ibu, panjenengan boten napa-napa, boten salat. Sing penting panjenengan tumut jamaah tahlil. Jadi dalam rangka dia meraup jamaah banyak niku ngomong ngeten. Jadi boten napa-napa boten apa jenengan le boten salah boten napa-napa sepenting tumut jamaah tahlil. Karena panjenengan lek sampun apa lek ikut jamaah tahlil benjing lek meninggal ditahlili pun sampun gugur kewajiban salate. Niki daerah lain boten teng mriki. Kula sampaikan supaya tidak terjadi pada jamaah kita. Padahal ngenten nggih. Niki dia sampaikan dalam rangka supaya jamaah kata, tapi niki bahaya karena ini adalah melanggar syariat secara jelas. Kewajiban sholat tidak bisa gugur dengan apapun kecuali diganti dengan sholat. Orang niku mboten sholat ditahlili wong sak kampung sak negara tidak bisa menggugurkan satu sholatnya. Niki kalau bicara fikih loh, okay? Bukan bicara hakikat. Bicara hakikat semua kersane Gusti Allah. Gusti Allah tuh yu'adzibu liman yasha wa yaghfiru liman sinten Gusti Allah sing ampune kersane Gusti Allah, sing disiksa kersane Gusti. Kalau enggak bahas ngenten, kalau bahas fikih. Secara fikih kewajiban sholat tidak bisa gugur dengan apapun. Ditahlili orang sak kampung, sak negara, satu sholat tidak bisa digantikan. Artine nopo ngeten niki ajaran yang tidak bisa diterima, ajaran sesat lah gampangane nggih. Jadi enggak boleh kita karena sudah ikut jamaah tahlil jamaah enggak usah salat sambil tahlili ya kok gugur. Boten. Salat tidak bisa gugur dengan apapun. Sami zakat juga sami, kewajiban zakat panjenengan tidak bisa gugur dengan berinfak miliaran tapi tidak diniati zakat. Jadi kewajiban gantinya kewajiban, barang sunnah nggih sunnah. Ngoten nggih. Iki supaya tidak terjadi di antara kita, di jamaah kita. Harus jelas barang wajib nggih wajib dikerjakan pun ngoten enggak bisa ditawar, enggak bisa digonta-ganti. Wis gak usah salat wiritan enggak bisa. Salat nggih harus salat. Zakat ya harus zakat. Enggak bisa zakat diganti dengan jenengan infak yang lain tidak bisa. Zakat harus zakat, diniati zakat. Saya niat mengeluarkan zakat, baru gugur kewajiban. Lek boten niat ngonten, hanya infak tiap hari, gak pernah mengeluarkan zakat. Ini tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Sama dengan sholat, wae poso tarawih full, tapi wajib gak dilaksanakan, gak bisa gugur itu sholat wajib dengan salat sunnah. Ngoten nggih, niki ilmu fikih. Sekali lagi kalau niki bicara fikih, boten bicara otoritasnya Gusti Allah. Tentu otoritas Gusti Allah niku kersane Gusti Allah, sinten sing mau Gusti Allah ampuni, yang sampai Allah mau siksa niku urusane Gusti Allah. Kita boten bahas otoritasnya Gusti Allah. Kulo bahas masalah fikihnya nggih. Jadi salat kewajiban salat niku boten saged gugur oleh napa-napa, harus dilaksanakan salat 5 waktu. Lek wajib zakat ki wajib bayar zakat. Pun ngoten nggih. Wonten nggih. Nggih. Setiap hari dia benar
Kalau orang itu sudah secara fisik gak mampu, aslinya ngenten ya, asli ini. Sholat niku kan dilaksanakan semampunya. Mesti ngenten, lek prakteknya niku lek sudah tidak mampu wudhu sendiri, ku jenengan sing wuduin. Jadi wudhu itu tidak harus wudhu sendiri. Kalau sudah gak mampu wudhu sendiri, panjenengan sing wudhui. Jenengan siram dikit atau pakai semprotan air ngoten niku. Pokoknya jangan wudhu yang wajib saja, muka, tangan, rambut, kaki niku. Setelah niku sholat semampunya. Kalau mampunya hanya gerakan mata. Oh, kalau sudah masalah pikiran niku pun urusan Gusti Allah. Insyaallah Gusti Allah niku maha baik pun ngoten mawon. Allah niku sangat baik. Allah niku maha pengampun nggih. Pun pikiran sudah enggak nyambung kan susah. Nggih. Dan itu tidak bisa diganti oleh kita. Bahkan ada yang bilang kan, apakah bisa sholatnya keluarga yang meninggal diganti orang yang masih hidup sholatnya? Secara fikih tidak bisa. Secara fikih tidak bisa. Tapi apakah bisa kita sholat niat pahalanya diberikan? Sakit mau nek pahalanya. Nah, makanya tadi niku insya Allah Gusti Allah niku sangat baik. Ya, orang yang sudah nggak mampu karena pikiran tadi wau niku pun kita pasrah Gusti Allah, kita nyuwun istilahnya mintakan ampun Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah mengampuni. Karena istilahnya meninggalkannya kan bukan sengaja ngoten niku nggih. 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 Lek masalah haji, apakah umroh niku dianjurkan dulu sebelum berangkat haji? Memang ngenten nggih. Haji dan umroh niku aslinya sama-sama kewajiban. Makanya kalau orang haji pasti sekaligus umroh. Niku pasti kalau orang haji pasti umroh. Nah, terus pundi kalau orang itu umroh duluan sebelum naik haji. Secara fikih tidak ada masalah. Makanya orang yang umroh duluan sebelum fikih, besok kalau dia haji niku harus bayar dam. Bayar ada kewajiban lah, karena dia mendahulukan umroh daripada haji. Karena aturannya itu harus haji dulu baru umroh. Nah kalau dia umroh dulu baru haji, maka dia besok harus bayar dam istilahnya saat haji. Artinya boten nopo. Jadi umroh rumiyin baru haji niku boten nopo-nopo. Boten nopo-nopo secara fikih. Rata-rata kan sekarang ini masalah batas umur. Nggih. Tapi saniki boten dibatasi umur ini. Nek sing aturan saniki boten dibatasi umur. Jadi pertanyaane, umpama duwe usaha, wis tekap lah dhisik nang umroh tibae usaha bangkrut gak iso haji. Akhir-akhir berdekat sekali paling hukume kek nopo. Nah, niki sing ngenten nggih, cek jelas. Makane ngenten nek saran kula nggih. Panjenengan lek sampun punya kemampuan haji, maka saat itu harus ada niat dan niatnya diwujudkan dengan daftar. Masalah berangkat kan ikutan takdir nih. Kita tidak bisa menentukan kalau kita berangkatnya tidak bisa sendiri. Nah kalau seumpama kayak tadi niku, pada saat dia kaya tidak daftar haji, kok bangkrut, berarti dia kewajiban saat itu dosanya tidak hilang karena saat itu ada kewajiban. Jadi saat dia mampu haji, ternyata nggak daftar haji, kapan nanya tenggapangannya, malah dia milih umroh sing boten wajib. Berarti kok wajib cuma kan harus sepaket dengan haji, nggak boleh dipisah lah istilahnya. Kok ternyata orang ini dalam suatu kemudian dalam waktu kedepannya kok bangkrut lah gampangannya, jadi miskin, maka kewajiban hajinya tadi itu tidak bisa hilang. Kecuali di saat itu sudah daftar, waya berangkat, kok nggak punya uang, nah, kan beda lagi. Nah makanya tadi niku zakat sudah mampu harus segera niat. Nah niatnya kok nggak bisa hanya keingin, tapi kalau memang ada uangnya harus didaftarkan. Daftarkan wujudnya melaksanakan niatnya wow tadi niku. Makanya non sewu nggih, kita punya keluarga kaya mampu haji sampai meninggal oboten haji,
Gini ku ya dosa terus, makanya ada badal haji niku. Nah, badal haji kan istilahnya niku ngambil orang atau orang keluarga sendiri niat haji buat keluarganya si meninggal orang kan sakit nih. Secara fikih nggih bisa menggugurkan istilahnya apa ya? Ya kita semuanya kalau masalah diampuni atau tidak kan urusannya Gusti Allah. Kalau bicara fikih tadi nggih aslinya kewajibannya ndak bisa hilang, artinya tetap berdosa. Makanya tadi kita kalau sudah mampu daftar haji dulu, harus daftar dulu 5 juta niku pun sampun niat. Nah kadang guru-guru kalau ngenten ngasih ilmu ngenten, kalau kita tidak mampu monggo panjenengan wujudkan niat panjenengan niku jenengan nabung niat haji. Saat jenengan naruh celengan atau nabung tenopo, ya Allah saya niat nabung tiap hari 10.000 niat berangkat haji. Saat niku panjenengan sampun dicatat niku. Dicatat menjadi orang ahli ibadah haji. Kok seumpama sampai meninggal boten takdir berangkat, jenengan sampun dicatat min ahli orang haji. Karena kita sudah niat. Karena ibadah niku dicatatnya saat kita mulai niat. Sami kan saya mau sholat di jalan tabrakan pun dicatat sholat. Makanya sama haji, jenengan kalau bisa tiap hari sampun niat nyelengi tiap hari. Niat berangkat haji mau niat. Insyaallah niku wujud nang Gusti Allah bahwa kita ada kepengen haji. Kadang kita kan hanya kepengen tapi wujud langkahnya ndak ada. Napa wujud langkahnya? Nyelengin mau niku kan kata kas ngoten niki. Haji berangkat dengan uang kecil-kecil bawa 2 gelangsing. Tabungan puluhan tahun. Berangkat oleh Gusti Allah, diberangkatkan. Nah, ngoten-ngoten niku nggih. Jika tadi niku jadi tetap tidak bisa gugur kewajiban hajinya karena dia saat itu kondisi mampu. Maksudnya saat sudah mampu harus langsung daftar haji. Ngoten nggih. Sampun nggih. Mugi-mugi barokah manfaat matur nuwun panjenengan tasik seneng ngaji nggih. Matur nuwun saestu panjenengan kita sedaya ngeten iki insyaallah le tasik seneng ngaji oleh Gusti Allah niku ditata. Kula ten alumni Sedogiri niku tiap bulan wajib ngaji. Sing ngaji niku masyaallah sudah menjadi Pak Yai, santrinya ribuan, tasik ngaji semuanya. Tasik ngaji. Nah, kita kadang sing maos ngenten boten ngertos, boten purun ngaji. Makanya saestu lek kita tasik purun ngaji insyaallah ditata sampai husnul khotimah dan akibatnya niku insyaallah sampai turun ten anak putu kita insyaallah pasti ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat dan barokah lan bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum wa nafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.